Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini kita akan bahas mengenai daftar pertanyaan yang biasanya ditanyakan pada SPMB PKN STAN tahun 2023. Baik, langsung saja kita bahas. Yang pertama pada bagian profil kampus. Apa itu Politeknik Keuangan Negara STAN? Jadi PKN STAN adalah perguruan tinggi lingkup Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Badan Pendidikan, Pelatihan, dan Keuangan. Jadi singkatnya PKN STAN merupakan perguruan tinggi di bawah Kementerian Keuangan, teman-teman. Oke, kemudian ada berapa prodi di PKN STAN? Jadi mulai tahun 2021, PKN STAN hanya memiliki 3 program studi. Diploma 4, yang pertama ada D4 Akuntansi Sektor Publik, kemudian ada Manajemen Keuangan Negara, dan D4 Manajemen Aset Publik. Jadi, 3 prodi tersebut diperuntukkan untuk lulusan fresh graduate SMA sederajat. Selanjutnya, program apa saja yang dapat dipilih pada SPMB PKN STAN tahun 2023? Sama seperti tadi, ada 3 prodi, mulai dari akuntansi sektor publik, manajemen keuangan negara, dan manajemen aset publik. Kemudian, lokasi PKN STAN. Jadi, program pendidikan PKN STAN itu diselenggarakan di kampus Aliwardana, Jalan Bintaro Utama, Sektor 5, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten. Kemudian, apakah PKN STAN memiliki jenjang pendidikan strata 1? Nah, karena PKN STAN merupakan perguruan tinggi vokasi, maka program studinya adalah berupa Diploma 4 atau Sarjana Sains Terapan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, apakah mahasiswa tidak perlu membayar biaya pendidikan di PKN STAN? Nah, seluruh biaya pendidikan di PKN STAN dibebankan kepada APBN khusus untuk jalur pembibitan. Biaya penyelenggaraan pendidikan di PKN STAN juga dibebankan kepada pemerintah daerah mitra kerjasama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada fasilitas asrama untuk mahasiswa PKN STAN? Mahasiswa reguler dan pembibitan akan diasramakan pada tahun pertama, mahasiswa afirmasi akan diasramakan pada tahun pertama dan kedua. Nah, ketentuan ini dapat berubah sesuai dengan kebijakan Kementerian Keuangan. Kemudian, apakah setiap mahasiswa akan diberikan uang saku selama menempuh pendidikan di PKN STAN? Jawabannya tidak, teman-teman. Kemudian, bagaimana dengan sistem DO di PKN STAN? Jadi, PKN STAN menerapkan sistem DO bagi mahasiswa yang tidak memenuhi syarat kelulusan pada setiap semester atau karena terkena hukuman disiplin berat. Jadi, mahasiswa tersebut akan dikenakan hukuman dropout. Kemudian, apakah lulusan PKN STAN akan diangkat menjadi CPNS? Nah, lulusan PKN STAN yaitu D4 program studi tadi akan diangkat menjadi CPNS di lingkup bisa di Kementerian Keuangan, kementerian atau lembaga lain, dan bisa di pemerintah daerah. Selanjutnya terkait SPMB PKN STAN, apakah terdapat jalur undangan atau jalur prestasi dalam SPMB PKN STAN tahun 2023? Nah, SPMB PKN STAN itu hanya membuka jalur penerimaan mahasiswa baru melalui rangkaian SPMB yang dilaksanakan 1 kali per tahun. Jadi tidak ada jalur undangan atau jalur prestasi yang dibuka. Kemudian berapa sih tahapan seleksi yang diselenggarakan oleh PKN STAN? Jadi ada 4 tahapan seleksi, teman-teman. Mulai dari administrasi, kemudian ada SKD, seleksi lanjutan 1, dan seleksi lanjutan 2. Kemudian apa yang dimaksud dengan seleksi lanjutan? Nah, seleksi lanjutan itu tahap seleksi sesudah dinyatakan lulus SKD. Jadi setelah teman-teman lulus SKD, maka teman-teman akan melaksanakan seleksi lanjutan yang terdiri dari tes kesehatan dan kebugaran, serta tes psikologi untuk lanjutan pertama, dan untuk tes lanjutan kedua berupa tes wawancara. Kemudian ada syarat. Nah, persyaratan saya tidak mengikuti UTBK, apakah bisa mendaftar di PKN STAN? Nah, peserta yang memilih jalur reguler atau afirmasi tidak bisa mendaftar karena nilai UTBK tahun 2023 itu menjadi salah satu syarat atau poin penilaian pada tahap SPMB. Sedangkan untuk jalur pembibitan itu tidak disyaratkan memiliki nilai UTBK. Oke, artinya teman-teman yang mendaftar di PKN STAN dengan jalur reguler atau afirmasi wajib memiliki nilai UTBK. Untuk jalur pembibitan itu tidak disyaratkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara memasukkan nilai UTBK SNBT? Peserta tidak perlu memasukkan nilai UTBK
di portal karena panitia akan menaik data langsung dari BP3. Sudah jelas ya teman-teman? Kemudian, jika saya pernah ikut UTBK tahun lalu, apakah saya bisa mendaftar? Peserta harus kembali mengikuti UTBK SNBT tahun 2023. Jadi untuk peserta tahun 2023, tentu teman-teman harus ikut UTBK yang tahun 2023 ini. Nilai tahun 2022 kemarin tidak bisa digunakan untuk mengikuti SPMBPK Instan tahun 2023. Kemudian, saya memiliki garis keturunan orang tua asli Kabupaten Kota program afirmasi di PK Instan, dan saya bersekolah SD dan SMP di sana. Tetapi saya lulus SMA sederajat di kabupaten lain. Apakah saya bisa mendaftar di jalur afirmasi? Jawabannya tidak bisa, teman-teman. Karena jalur afirmasi ini hanya untuk peserta yang lulus mulai dari SD, SMP, SMA di kabupaten atau kota yang wilayahnya sama. Oke, maka karena teman-teman tidak bisa mendaftar di afirmasi, silakan bisa mendaftar di jalur reguler. Kemudian, saya tahun 2022 pernah mengikuti SPMBPK Instan dan telah sampai tahap TKK, tetapi dinyatakan tidak lulus. Apakah saya boleh mengikuti SPMB tahun ini? Jawabannya boleh, teman-teman. Silakan bisa mendaftar. Selanjutnya, saya belum mendapatkan ijazah SKL sampai saat ini. Dokumen apa yang bisa saya lakukan untuk mendaftar? Nah, untuk SMA sederajat tahun 2023, syarat pendaftarannya itu berupa nilai raport 5 semester, mulai dari semester pertama kelas 10 sampai semester 5 atau semester gasal kelas 12, teman-teman. Nah, bagaimana sih cara menghitung nilai raport? Nah, cara menghitungnya dengan dilakukan pada seluruh mata pelajaran pada setiap semester pada kolom pengetahuan. Jadi yang digunakan hanya kolom pengetahuan, teman-teman. Kemudian ada afektif, psikomotorik, keterangan lain itu tidak masuk dalam perhitungan nilai. Kemudian apakah ada batasan untuk tinggi badan? Tidak ada batasan. Silahkan, semua untuk tinggi badan berapapun berhak untuk mendaftar di PK Instan. Apakah ada batasan plus minus? Jawabannya juga tidak ada batasan. Tetapi dapat juga menjadi salah satu unsur pertimbangan atau penilaian dalam tes kesehatan. Apakah ada persyaratan tes buta warna, bebas buta warna? Jawabannya tidak. Tidak ada persyaratan bebas buta warna. Bagaimana jika pesertanya telah dinyatakan lulus dari SPMBPK Instan, tetapi rata-rata pada ijazah tidak memenuhi syarat? Oke, jawabannya adalah peserta akan dinyatakan gugur karena dia tidak memenuhi syarat administrasinya, teman-teman. Kemudian, apakah calon pendaftar yang lahir 31 Agustus 2002 dapat mengikuti SPMBPK Instan tahun 2023? Jawabannya tidak. Karena salah satu syaratnya adalah usia maksimal itu pada tahun 2023, 21 tahun, 0 hari, per 1 September tahun 2023. Hal ini berarti calon pendaftar yang lahir sebelum 1 September 2002 itu tidak memenuhi syarat usia. Kemudian ada usia minimal juga 14 tahun. Nah, apakah mahasiswa yang pernah di DO dapat mengikuti SPMBPK Instan? Jawabannya tidak. Kemudian, mengapa saya tidak bisa melakukan login di portal BKN? Nah, teman-teman harus pastikan lagi nick dan password yang dimasukkan dengan benar ya, teman-teman. Kemudian, bagaimana jika nick dan nomor KK tidak valid? Nah, teman-teman bisa menghubungi di informasi di helpdesk BKN. Ini adalah alamatnya. Apakah saya bisa menggunakan foto dengan menggunakan dasi atau emblem sekolah untuk mendaftar? Boleh, teman-teman. Tapi harus ingat, ketentuan untuk foto itu berlatar belakang merah dan mengenakan kemeja putih polos. Bagi peserta wanita juga berjilbab, silahkan juga boleh. Kemudian bagaimana jika saya belum memiliki KTP? Nah, bisa digunakan berupa kartu keluarga atau kartu identitas pengganti. Kemudian bagaimana jika terdapat kesalahan dalam foto? Nah, apabila sudah menyelesaikan pendaftaran di akun, maka itu data tidak bisa diubah, teman-teman. Kemudian bagaimana jika terdapat kesalahan dalam menginput data? Nah, apabila belum mengakhiri proses pendaftaran, maka calon peserta bisa mengubah lagi. Bagaimana jika saya salah memilih perguruan tinggi di portal? Apabila belum mengakhiri proses pendaftaran, maka calon peserta bisa melakukan perubahan. Namun jika sudah mengklik akhir perubahan, maka tidak bisa diubah lagi. Bagaimana jika saya memilih lokasi ujian di portal BKN? Salah ya. Jika salah memilih, ya sekali lagi, apabila proses pendaftarannya belum diakhiri, maka bisa diubah, teman-teman. Mengapa saya tidak dapat melakukan login di portal STAN?
Nah, balik lagi bahwa teman-teman harus pastikan nick dan password yang diinput dengan benar, teman-teman. Nah, jika lupa password, bisa menghubungi helpdesk PKN. Bagaimana jika terdapat kesalahan menginput data? Nah, sekali lagi, apabila data belum dikunci, bisa diubah. Nah, kemudian apabila data terdapat perbedaan tanggal lahir, silakan di sini apabila terdapat perbedaan data tanggal lahir antara portal BKN dan BKN STAN-nya. Apabila perbedaannya 1 hari, maka kemungkinan hal tersebut terjadi karena pengaturan waktunya, jadi tidak masalah. Kemudian, jika terdapat perbedaan data nilai raport, selama rata-ratanya masih sesuai, tidak masalah, jadi bisa dilanjutkan proses pendaftarannya. Bagaimana jika pendaftarannya sudah dikunci? Nah, silakan bisa mengirimkan surel ke SPM BKN STAN dengan menyampaikan kronologis kendalanya. Kemudian, mengapa saya tidak dapat melakukan kunci data? Jadi harus diisi seluruh pendaftaran baru bisa dikunci ya teman-teman. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara untuk mendapatkan bukti peserta? Nah, untuk mendapatkan bukti, teman-teman harus lulus administrasi terlebih dahulu. Baik, demikian terkait pertanyaan-pertanyaan yang muncul di pendaftaran PKN STAN tahun 2023. Semoga bisa bermanfaat dan semangat pejuang PKN STAN.